Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Arifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Sosio Psikolinguistik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri Ari Mandala dan rekan saya yaitu Bunga Jerita akan membahas tentang masyarakat aneka bahasa. Nah, seperti yang tertera dalam makalah, kita mesti paham bahwa masyarakat aneka bahasa itu adalah masyarakat yang menghuni suatu wilayah dengan beragam bahasa. Nah, contohnya negara kita ini, negara Indonesia. Ini merupakan salah satu negara yang memiliki ragam suku, ras, bahkan bahasa, sehingga negara kita ini disebut dengan negara aneka bahasa karena memiliki banyak bahasa yang terdapat di dalam negara tersebut. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang nasionalisme dan nasional. Menurut ahli yaitu Fishman ini mengatakan nasionalitas adalah sekelompok orang yang merasa sebagai suatu satuan sosial yang berbeda dari kelompok yang lain, tetapi tidak didasarkan atas ukuran lokal atau wilayah. Nasionalitas harus dibedakan dari istilah kelompok etnis yang sudah kita kenal. Kelompok etnis itu merupakan organisasi sosiokultural. Kemudian peran bahasa dalam nasionalisme dan nasionalisme. Nah, menurut Fishman ini peranan bahasa dalam nasionalisme itu sangat gambling. Bahasa akan menjadi masalah bagi nasionalisme dalam dua bidang, yaitu bidang administrasi pemerintah dan pendidikan. Jadi bahasa ini akan menjadi masalah bagi nasionalisme, itu bidang administrasi pemerintah dan pendidikan. Nah, kembali kepada pengertian yang dikemukakan oleh ahli tersebut bahwa bahasa ini akan menjadi masalah bagi nasionalisme dalam dua bidang, yaitu yang pertama bidang administrasi pemerintah dan pendidikan. Nah, dalam administrasi pemerintah ini memerlukan komunikasi, baik komunikasi antar lembaga maupun dengan masyarakat. Sedangkan di dalam pendidikan ini memerlukan bahasa pengantar yang mampu mengalihkan pengetahuan secara efisien kepada peserta didik, sehingga dengan bahasa pengantar yang sekiranya peserta didik ini memahami bahasa kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya akan disambung oleh rekan saya yaitu Bunga Jerita mengenai keanekabahasaan sebagai masalah, efek keanekabahasaan ke masyarakat, dan bagaimana bangsa aneka bahasa berkembang. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu dari rekan saya. Nah, tentang keanekabahasaan sebagai masalah. Nah, adapun masalah bagi sosionalisme ini yaitu karena bahasa bagi nasionalisme lebih bersifat pragmatis daripada simbolik. Nah, dalam pemecahan masalah ini yang bersifat nasionis ini sering menimbulkan masalah yang bersifat nasionalis. Misalnya secara pragmatik, negara jajahan Romawi menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi mereka. Nah, adapun konflik antara nasionalisme dengan nasionalisme dalam dini pendidikan hak yang berbeda dalam beberapa hal. Strategi terbaik bagi bahasa dalam pendidikan ialah memakai berbagai bahasa etnik bagaimanapun. Nah, inilah bahasa-bahasa yang telah dikuasai oleh anak-anak sehingga pelajaran ini dapat dinilai tanpa menunggu sampai anak-anak belajar bahasa nasional. Nah, kemudian yaitu adapun cara dalam mengatasi
misinya yaitu dapat berusaha mengembangkan bahasa nasional. Mereka dapat mencoba mengembangkan nasionalisme tidak berdasarkan bahasa. Nah, kemudian yaitu tentang efek keanekabahasaan kemasyarakatan. Nah, dalam keanekabahasaan ini benar-benar mempunyai masalah yang tidak ada dalam bahasa. Nah, tentu ada kemungkinan untuk menunjukkan bahwa negara-negara aneka bahasa ini tidak beruntung dan efeknya semacam ini dapat diukur dengan cara tertentu. Nah, adapun peneliti pada tahun 1972 dengan 133 negara atas dasar jumlah bahasa dan pendapatan domestik berulu. Nah, yang pertama itu suatu negara dapat saja mempunyai derajat keseragaman bahasa tetapi tetap menjadi negara tidak berkembang. Kemudian suatu negara yang seluruhnya penduduknya ini sedikit banyak berbicara bahasa yang sama biasa saja sangat kaya atau sangat miskin. Kemudian dalam suatu negara ini secara linguistik sangat heterogen atau beraneka ragam, selalu tidak berkembang atau setengah berkembang. Nah, yang terakhir yaitu suatu negara yang sangat maju berkembang selalu mempunyai keseragaman yang baik. Nah, adapun bagaimana bangsa aneka bahasa ini berkembang? Nah, yang pertama ada 4 hal yang mempengaruhi perkembangan masyarakat aneka bahasa. Yang pertama itu imigran. Nah, migrasi ini atau perpindahan penduduk yang menimbulkan masalah kebahasaan hakikatnya dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama kelompok besar penduduk, kemudian yaitu dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini biasanya bisa menghapuskan bahasa dan budaya penduduk setempat karena jumlah mereka lebih dominan daripada penduduk setempat. Kemudian yaitu penjajahan. Nah, penjajahan ini mempunyai pengaruh dalam pengenalan bahasa penjajah ke masyarakat. Kadang-kadang orang yang penjajah ini pada akhirnya mungkin hanya sedikit sekali yang tinggal. Tetapi bahasa itulah yang justru memegang peran penting. Nah, dalam penjajahan ekonomi bahasa penjajah ini menjadi sangat diperlukan di bidang perdagangan internasional. Kontrol politik atau suatu negara yang baik secara sukarela atau tanpa paksaan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.